Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Gun Gumilar. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salam guru penggerak. Saat ini saya akan menjelaskan tugas modul 1.1 refleksi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Pembelajaran berarti menuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada diri anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, dan peserta didik diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Peserta didik itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tempat yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari, dipupuk, dan juga mendapatkan pengairan yang cukup, maka meskipun bibit jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, maka biji jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun bibit jagung yang disemai adalah bibit yang berkualitas baik, tetapi tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan yang baik, cahaya matahari yang cukup, serta perawatan yang baik dari Pak Tani, maka biji jagung tersebut tumbuh, namun tumbuhnya tidak akan maksimal. Dasar jiwa anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah kertas yang sudah terisi penuh tulisan, tetapi tulisannya masih buram. Tulisan tersebut adalah sifat dasar anak yang berisi tulisan yang baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan tulisan yang baik dan semakin menyamarkan tulisan-tulisan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa merubah ataupun menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya sendiri. Sedangkan pada kodrat zaman, pendidikan harus sesuai perspektif global yang artinya bahwa pendidikan harus sesuai dengan kemajuan zaman namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak atau peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk memerdekakan manusia. Merdeka dapat diartikan selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat,
kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun peserta didik menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara menanamkan karakter dan budi pekerti peserta didik dengan cara guru berperilaku sopan, santun, dan bertata krama dengan baik. Karena peserta didik akan meniru kita sebagai guru. Selanjutnya, membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan yang nyata. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa di luar kelas dengan memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik, aktif dalam pembelajaran agar peserta didik dapat berpendapat mandiri, kreatif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang saya lakukan. Jangan berhenti belajar dan berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.